Hai semuanya, kembali lagi di Vini DRD Channel, dan hari ini kami akan menceritakan film horor thriller Korea berjudul Midnight, yang dirilis pada tahun 2021. Jadi, duduklah, rileks, dan nikmati ceritanya. Film dibuka dengan menunjukkan seorang wanita muda yang baru saja keluar dari tempat kerjanya. Sekelompok pria tiba-tiba muncul dan menaiki taksi yang dia pesan, sehingga membuat wanita itu terjebak tanpa kendaraan. Dia dengan terpaksa berjalan pulang, berharap masih ada taksi yang lewat. Tiba-tiba, dia didekati oleh sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang pria bernama Do-sik. Dia menawarkan tumpangan untuk mengantar wanita itu pulang. Namun wanita itu menolak karena dia tak ingin masuk ke mobil dengan orang asing. Setelah dia menjauh sedikit dari mobil, dia mendengar suara jeritan. Saat dia berbalik, dia melihat mobil tersebut terbuka dan terdengar suara seseorang sedang menangis dan meminta bantuan kepadanya. Namun ketika dia mendekat dan mengintip, dia menemukan banyak pakaian dan tubuh orang mati, dan ternyata itu ulah Do-sik yang sengaja memancingnya. Kemudian dia menyeretnya ke dalam dan membunuhnya. Beberapa saat kemudian, dia menelpon polisi untuk melaporkan kejadian. Setelah itu dia berganti pakaian bersih kemudian bertemu kedua polisi tersebut. Dia berpura-pura tertekan dan menunjukkan ke tempat di mana dia meninggalkan mayat, dan berpura-pura menemukan mayat itu di sana secara tidak sengaja. Dia mengatakan melihat sekelompok pekerja menikam wanita itu, dan meninggalkan mayatnya begitu saja. Beberapa hari kemudian, Kim Kyung-mi bekerja di meja layanan pelanggannya seperti biasa. Dia seorang wanita muda tunarungu, jadi dia bertanggung jawab untuk menerima telepon dari pelanggan tunarungu dan bisu lainnya, dengan berbicara kepada mereka menggunakan bahasa isyarat. Setelah bekerja, dia ikut bergabung makan malam bersama dengan karyawan perusahaan. Meskipun dia tak bisa menjadi bagian percakapan, semua pria di meja memanfaatkan ketuliannya untuk mengejek dan menghinanya, bahkan mengolok-olok tentang dirinya. Tetapi mereka tak tahu bahwa dia bisa membaca gerakan bibir dan mengetahui apa yang mereka katakan. Setelah itu dia pergi menjemput ibunya, yang juga tunarungu dari tempat kerjanya, yang merupakan pemilik toko jahit. Ibunya terlihat senang karena dibayar dengan baik bulan ini, dan sekarang mereka berdua bisa berlibur di pantai yang mereka inginkan. Di sisi lain, Choi Seo-jung terlihat sedang bersiap-siap untuk keluar rumah, tetapi kakaknya, Jong-ta, sangat protektif padanya sejak kematian orang tua mereka, jadi dia mengatur cara berpakaian adiknya dan jam berapa dia harus pulang. Seo-jung berjanji akan kembali tepat waktu, tetapi dia mengabaikan chat kakaknya saat dia berkencan, dan tak pulang tepat waktu sesuai janji. Karena tak kunjung mengangkat teleponnya, Jong-ta memutuskan untuk keluar dan mencarinya. Larut malam, Do-sik keluar rumah untuk mencari korban lain. Dia melihat Kyung-mi meninggalkan ibunya di dekat tiang alarm, saat dia mencari tempat untuk parkir. Jadi Do-sik memilih untuk memangsanya, tetapi di saat yang sama, Seo-jung muncul berjalan melewatinya, jadi Do-sik memutuskan mengganti buruannya, dan dengan cepat melompat ke arah Seo-jung. Setelah selesai dengan dia, Do-sik bergerak untuk memeriksa buruan yang sebelumnya. Namun rencananya terganggu setelah Jong-ta mampir untuk bertanya, apakah dia melihat adiknya, namun dia segera pergi setelah wanita tua itu menjawab tidak tahu. Kemudian Kyung-mi terlihat kembali dari tempat parkir. Dalam perjalanan untuk bertemu ibunya, dia melihat sepatu putih yang tiba-tiba keluar dari gang yang gelap. Awalnya Kyung-mi cuek melihat itu, namun setelah sepatu kedua keluar, Kyung-mi memutuskan untuk memasuki gang tersebut, dan dia melihat Seo-jung yang menangis dengan badan penuh luka, sambil meminta bantuan. Tak lama kemudian Do-sik muncul dengan kapaknya dan melompat ke arah Kyung-mi untuk membunuhnya, tetapi Seo-jung mendorongnya, sehingga memberi kesempatan Kyung-mi untuk lari. Kyung-mi kembali ke jalan, dan ketika dia melihat ibunya, dia memilih untuk lari ke arah yang berlawanan untuk melindunginya. Dia kembali ke tempat parkir dan bersembunyi di antara mobil. Saat dia berjalan ke pintu belakang untuk pergi dari tempat itu, pintu tersebut mengeluarkan suara melengking, sehingga Do-sik dapat mendengarnya dan segera mengejarnya.
Tetapi beruntung, tubuh mungil Kyung Mi berhasil melewati pintu yang dirantai tersebut, sementara Do-sik tak dapat memasukinya, hingga akhirnya Kyung Mi sampai di mobilnya, dan memberitahu ibunya melalui SMS, untuk meminta ibunya menunggu di dekat alarm. Tapi setelah dia menutup telepon, Do-sik muncul di kursi belakang dengan pisau di tangannya. Dia memaksa Kyung Mi mengemudi, tapi alih-alih membawanya keluar, Kyung Mi justru menabrakkannya ke tembok sehingga membuat Do-sik terpental, dan dia menggunakan kesempatan ini untuk kabur. Kejar-kejaran pun dimulai, tapi beruntung Kyung Mi berhasil sampai ke ibunya sebelum Do-sik menangkapnya. Kyung Mi segera menekan tombol alarm memanggil polisi, sehingga membuat Do-sik tidak bisa mendekat lagi. Dia kembali ke mobilnya, menyembunyikan tubuh Seo Jung di dalamnya. Kemudian dia berganti pakaian dan gaya rambut agar terlihat seperti pengusaha normal. Dia mendekati Kyung Mi dan ibunya dengan wajah riang. Kyung Mi tidak mengenalinya, karena Do-sik sebelumnya memakai topeng dan topi. Jadi ketika Do-sik mengatakan dia sedang mencari adik perempuannya, Kyung Mi mempercayainya. Kyung Mi lalu membawa Do-sik ke gang gelap. Namun sesaat kemudian polisi tiba di sana. Tetapi petugas menemukan gang itu kosong. Kyung Mi lalu meminta untuk melihat rekaman CCTV. Tetapi kamera keamanan itu dimatikan oleh sekelompok pemuda yang nongkrong dan merokok di sana. Mereka bertiga lalu dibawa ke kantor polisi untuk membuat laporan. Di lift, Do-sik menunjukkan bukti chat dari adiknya, yang menandakan bahwa adiknya ditemukan, walau sebenarnya itu adalah HP milik Seo Jung. Kyung Mu dan ibunya mempercayainya dan merasa lega. Berarti wanita yang dilihat Kyung Mi bukanlah adik pria itu. Beberapa saat kemudian Kyung Mi selesai memberikan pernyataan, tetapi petugas tak dapat membantu banyak karena kurangnya informasi mengenai gambaran fisik korban dan pelaku. Do-sik diam-diam ingin menghentikan interogasi itu, jadi dia diam-diam menghina gelandangan di sebelahnya sehingga membuat gelandangan itu marah dan mencoba memukul Do-sik. Selama keributan itu, Do-sik menjatuhkan ponsel putih ke lantai dan segera diambil oleh ibu Kyung Mi. Polisi menarik gelandangan itu keluar dan membawanya ke ruangan lain, sehingga Do-sik mengambil kembali teleponnya, dan pergi untuk melihat pernyataan Kyung Mi dengan alasan ingin memeriksa informasi pribadinya. Saat dia membaca, ibu Kyung Mi memberi isyarat kepada anaknya, bahwa pria itu memiliki dua ponsel yang berbeda. Sesaat kemudian polisi muncul bersama Jong-tak, yang mencoba melaporkan tentang adiknya yang hilang. Petugas lalu memberitahunya untuk menunjukkan gambar itu kepada ketiga orang di sana, karena deskripsinya cocok dengan pernyataan Kyung Mi. Do-sik berpura-pura belum pernah melihatnya, tetapi Kyung Mi segera mengenalinya dan memberikan informasi kepada Jong-tak. Saat dia mencoba memberinya informasi lebih banyak, polisi meninggalkan ruangan itu untuk mengurus gelandangan yang kembali masuk. Jadi Do-sik mengambil kesempatan itu untuk memberitahu ibu Kyung Mi agar tak bergerak, atau dia akan membunuh Kyung Mi. Kemudian dia mengambil pisau dan bergerak ke arah Kyung Mi. Tetapi sang ibu berhasil membuat suara keras yang membuat Jong-tak kaget, dan saat dia berbalik dia dengan cepat menghentikan pisau Do-sik yang mengarah ke tubuhnya. Kedua pria itu lalu berkelahi. Do-sik mengaku telah menyakiti Seo Jung, sehingga membuat Jong-tak marah dan memukulnya dengan brutal. Ternyata semua ini rencana Do-sik, agar dia bisa lolos dari semua ini. Benar saja, saat polisi tiba, Do-sik berpura-pura menjadi korban dan karena posisinya yang terancam, para petugas mempercayainya, jadi mereka malah mengamankan Jong-tak. Do-sik akhirnya dibebaskan sementara Kyung Mi dan Jong-tak masih menunggu investigasi polisi. Dari hasil rekaman CCTV, para petugas tak menemukan apapun atau siapapun, sehingga membuat Jong-tak kembali ke tempat sebelumnya untuk mencari adiknya. Sementara polisi membawa kedua wanita itu kembali ke rumah, yang terlihat memiliki banyak lampu yang berkedip jika mendeteksi gerakan. Saat ibu dan anak sedang minum teh, lampu memperingatkan mereka tentang seseorang di depan pintu, membuat mereka khawatir karena ini sudah larut malam. Tapi ternyata hanya rekan kerja ibu Kyung Mi yang datang untuk mengambil beberapa tas. Kedua wanita tua itu lalu pergi bersama, meninggalkan Kyung Mi sendirian di apartemen. Dia tak menyadari bahwa Do-sik telah masuk dan merusak sensor di luar pintu, sehingga lampu tak akan berkedip dan tak akan menunjukkan lokasinya. Namun langkahnya terdeteksi oleh lampu di ruang tengah, sehingga Kyung Mi meninggalkan kamarnya untuk menyelidikinya.
Dosik membuat jam alarm berbunyi untuk membuat Kyungmi berpikir. Itulah yang memicu lampu berkedip. Begitu dia kembali ke kamarnya, dia lalu mematikan semua sensor lain di rumah. Dia lalu duduk membuka HP-nya, dan mengirimkan SMS ke Jong Tak yang sebelumnya memberikan kartu namanya. Tiba-tiba Dosik mengambil kapaknya dan bersiap untuk menyerang. Tetapi pada saat itu, Kyungmi melihat mainan di lemari bergerak, yang menunjukkan bahwa ada seseorang. Dia berbalik dan dengan tepat menghindari serangan Dosik. Dia berlari ke ruangan lain dan meletakkan meja rias di depan pintu. Lalu mengirim SMS ke Jong Tak untuk memberitahunya bahwa pembunuhnya ada di rumahnya. Ketika mengira Dosik sudah pergi, Kyungmi bergegas memindahkan meja untuk keluar. Tetapi Dosik bersembunyi di balik pintu dan menunggu momen ini. Dia mencoba meraih Kyungmi, namun Kyungmi berhasil melepaskan diri dan mengunci pintu dengan rapat. Tetapi itu tak menghentikan Dosik. Dia mulai menghancurkan pintu dengan kapaknya untuk masuk ke dalam. Karena tak memiliki jalan keluar lain, Kyungmi melompat dari jendela, dan dia jatuh ke tanah, kemudian berlari menyelamatkan diri. Sementara Dosik masih tak menyerah dan terus mengejarnya, Jong Tak yang datang ke sana melihat mereka, segera ikut mengejar. Setelah melewati puluhan blok, Dosik menyudutkan Kyungmi di jalan buntu. Saat dia akan menyerang, Jong Tak tiba-tiba datang dan menghentikan Dosik yang akan membunuh Kyungmi. Namun, Dosik meletakkan pisaunya sendiri di lehernya dan mengancam akan bunuh diri, yang berarti Jong Tak tidak akan pernah tahu di mana lokasi adiknya jika Dosik mati. Ketika Jong Tak kebingungan, Dosik mengirim SMS ke ponsel Jong Tak dan membagikan lokasi Seojung berada, membuat Jong Tak bingung untuk memilih antara kedua gadis itu. Jong Tak meminta maaf pada Kyungmi, dan segera pergi mencari lokasi Seojung, yang ternyata mengarah ke rumah Kyungmi. Sementara itu, Kyungmi mencoba membela diri dengan menggunakan kursi yang dia temukan di bak sampah. Tapi Dosik mengambilnya dan menggunakan kursi itu untuk menjepit tubuh Kyungmi ke tanah. Dia lalu menghubungi Jong Tak dan memanggilnya orang jahat, karena meninggalkan gadis itu bersamanya. Kyungmi mengambil kesempatan ini untuk menaburkan abu tanah ke wajah Dosik, dan Kyungmi segera melarikan diri. Dia mencapai ujung jalan di mana mobil Dosik terparkir di pinggirnya. Di sana dia melihat pintu terbuka, dan Seojung keluar meminta bantuan dengan pisau di tangannya. Kedua gadis itu lalu bersembunyi di sebuah gang tepat di belakang bak sampah. Kyungmi meminta Seojung untuk menelepon polisi, tapi Seojung menolak, karena Dosik pasti akan menemukan mereka, apalagi Dosik sudah tahu jika dirinya sudah keluar dari mobil. Mendengar itu, Kyungmi memutuskan sebuah rencana. Dia meminta Seojung untuk menghubungi Jong Tak menggunakan teleponnya, menyuruh Jong Tak untuk datang, sementara dia akan pergi dan mengalihkan perhatian Dosik. Kyungmi memancing Dosik menggunakan pisau di tangannya. Dosik segera mengejarnya. Kyungmi berlari menuju ke tempat yang ramai yaitu kota terdekat. Di sisi lain, Seojung menghubungi kakaknya, menyuruhnya untuk memanggil polisi dan memberitahukan kemana Kyungmi pergi. Sementara itu Kyungmi, dia sudah berada di pusat kota namun Dosik terus saja mengejarnya. Kyungmi mencoba meminta bantuan, namun orang-orang mengabaikannya karena dia tak bisa bicara. Dosik semakin mendekat, sehingga dia tidak ada pilihan lain selain mengeluarkan pisaunya untuk membela diri. Saat seorang pria mencoba memanggil polisi, Dosik menghentikannya dan mengatakan, jika gadis itu adalah adiknya yang memiliki keterbelakangan mental, dan polisi hanya akan membuatnya takut. Kyungmi menggunakan kesempatan itu untuk kabur. Tapi dia ditangkap oleh tentara yang mempercayai cerita Dosik, bahkan mereka mengembalikan pisaunya kepada Dosik. Setelah mereka pergi, Kyungmi mulai menangis dan memohon agar Dosik tak membunuhnya, karena masih banyak hal yang harus dia lakukan. Tak ingin melakukan ini di depan semua orang, Dosik membawanya ke gang sepi dan bersiap menikamnya, namun beruntung Jong Tak tiba tepat waktu dan berkelahi sengit dengan Dosik. Dia mencekiknya sampai Dosik pingsan. Jong Tak lalu berterima kasih kepada Kyungmi karena telah menyelamatkan Seojung, dan memberitahunya bahwa adiknya sudah aman. Tiba-tiba, Dosik menyerangnya dari belakang dan hampir membunuhnya, namun Kyungmi menghentikannya, mengambil pisaunya, kemudian memancingnya untuk pergi. Namun Dosik tak mengikutinya, justru dia mencari ibu Kyungmi dan memberitahukannya, bahwa sang ibu harus mengikutinya ke gang gelap tempat dia sebelumnya menemukan Kyungmi.
Kyungmi yang menyadarinya segera mendekati mereka dengan pisau di tangannya. Do-sik mengolok-ngolok Kyungmi, karena dia gagal menikamnya dan hanya bisa melukai tangannya. Namun itu adalah bagian dari rencananya, dia mengarahkan pisau ke dirinya sendiri, sehingga membuat seolah-olah Do-sik yang sudah menikamnya. Semua orang yang melihat segera mundur dan secara yakin mempercayai trik Kyungmi, dan tak mendengarkan penjelasan Do-sik. Polisi kemudian datang untuk mengamankannya, tapi Do-sik malah melukai wajah polisi itu yang semakin membuatnya terpojok. Ketika situasinya tak berpihak kepada Do-sik, Kyungmi memprovokasinya dengan mengacungkan jari tengah, membuat Do-sik marah dan mencoba menikamnya. Namun polisi segera memberikan beberapa tembakan hingga akhirnya membuat Do-sik mati. Beberapa hari kemudian, Kyungmi dan ibunya pergi ke pantai untuk berlibur. Seojung dan Jongtak juga ikut bergabung dalam liburan itu. Mereka berfoto bersama, dan film berakhir. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Mungkin bisa menulisnya di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa berikan tanda suka, dan jangan lupa berlangganan untuk lebih banyak video.